Sosiologi termasuk ilmu yang paling muda dari ilmu-ilmu sosial yang ada. Semua ilmu pengetahuan yang kita ketahui selama ini pernah menjadi bagian dari filsafat yang merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Faktor pendorong utama munculnya sosiologi adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Banyak ahli sepakat bahwa faktor yang melatar belakangi kelahiran sosiologi adalah karena adanya krisis yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Peter L. Berger, pemikiran lahirnya sosiologi berkembang pada saat masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal yang selama ini dianggap sebagai hal yang memang sudah seharusnya demikian, benar, dan nyata. Namun, Leyendecker mengatakan lahirnya sosiologi adalah akibat adanya serangkaian perubahan jangka panjang yang melanda Eropa Barat. Proses perubahan yang teridentifikasi oleh Leyendecker diantaranya adalah tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad 15, perubahan sosial politik di Eropa, lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, meningkatnya individualisme, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri, berevolusi industri abad ke-18, revolusi Prancis. Namun, pada abad ke-19, seorang filosof berkebangsaan Prancis bernama Auguste Comte telah menulis beberapa buku. Buku tersebut berisi pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urutan tertentu berdasarkan logika. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahap-tahap tertentu untuk kemudian mencapai tahap akhir, yaitu ilmiah. Oleh sebab itu, Auguste Comte menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Lahirnya sosiologi sendiri tercatat pada tahun 1842 tatkala Auguste Comte menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul Positif Filosofi. Beberapa pandangan penting yang dikemukakan oleh Auguste Comte adalah tentang hukum kemajuan manusia atau hukum 3 jenjang. Dan menurut P.J. Bauman, sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri mengalami 4 tahap perkembangan, yaitu tahap pertama, pemikiran sosiologi merupakan bagian dari filsafat yang secara khusus membahas tentang masyarakat, yaitu filsafat sosial. 2. Pemikiran sosiologi dipengaruhi oleh pemikiran hukum kodrat atau hukum alam yang melandasi segala gejala sosial. Tahap ketiga, sosiologi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi masih menggunakan metode ilmu pengetahuan alam yang lain. Tahap keempat, sosiologi tidak hanya berkembang menjadi suatu ilmu mandiri karena memiliki objek formal yang khusus, tetapi juga telah menemukan konsep-konsep sendiri secara metode yang khusus. Dari segi isi, banyak pakar sosiologi yang mengemukakan definisi sosiologi, di antaranya adalah Emile Durkheim. Sosiologi menurut Emile Durkheim adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang mengendalikan individu. Sosiologi menurut Max Weber adalah ilmu yang berusaha mempelajari tindakan sosial melalui penafsiran agar memperoleh suatu penjelasan kausal mengenai tujuan serta akibatnya. Sosiologi menurut Paul B. Harden and Chester L. Hahn adalah ilmu yang mempelajari kehidupan kelompok manusia dan hasil dari kehidupan kelompok itu. Sosiologi menurut P.J. Bauman, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan kelompok manusia dan hubungan kelompok. Dan sosiologi menurut Peter L. Berger,
yaitu sosiologi bertujuan memahami masyarakat sehingga daya tarik sosiologi terletak pada kenyataan yang memungkinkan kita untuk memperoleh gambaran lain mengenai dunia yang telah kita tempati sepanjang hidup. Hakikat-hakikat sosiologi adalah 1. Sosiologi adalah suatu ilmu sosial karena mempelajari tentang fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu, sosiologi mempelajari perilaku dan interaksi kelompok, menelusuri asal-usul pertumbuhannya, serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya. 2. Sosiologi bukan merupakan disiplin ilmu yang normatif, melainkan suatu disiplin ilmu yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang telah terjadi dewasa ini, bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama. 3. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, pure science. Pure science adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak serta hanya untuk mempertinggi mutu. Tujuan sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat. 4. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya, yang diperhatikan dalam sosiologi adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat. 5. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum umum dari interaksi antar manusia. Sebagai ilmu sosial yang objeknya masyarakat, sosiologi mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut. 1. Sosiologi bersifat empiris karena didasarkan pada pengamatan atau observasi terhadap kenyataan-kenyataan sosial dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. 2. Sosiologi bersifat teoritis. Artinya, sosiologi selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. 3. Sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori-teori dalam sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian diperbaiki, diperluas, serta diperdalam. 4. Sosiologi bersifat non-etis. Artinya, sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tetapi yang lebih penting adalah menjelaskan fakta tersebut secara analitis dan apa adanya. Objek kajian sosiologi, menurut Emil Durkheim, berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan mengendalikan individu. Objek kajian sosiologi menurut Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Menurut Peter L. Berger, sosiologi bertujuan memahami masyarakat. Tujuan ini bersifat teoritis, yaitu memahami semata-mata dengan mengikuti aturan-aturan ilmiahnya dan pembuktian secara ilmiah, objektif, dan pengendalian prasangka pribadi, mengamati secara jeli dengan menghindari penilaian normatif. Menurut J. Wright Mills,